kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu tentang dosa-dosa besar dalam Islam, dan kita telah masuk kepada penyebab terbesar ketiga masuk nerakanya seorang hamba adalah karena tarkus salah, meninggalkan salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita telah menjelaskan secara detail, baik itu melalui dalil Al-Quran ataupun Al-Hadith, tentang ancaman besar bagi para pelaku-pelaku mereka yang meninggalkan salat. Bahkan tanpa ragu kemarin kami menyampaikan kepada jamaah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja maka ia telah kafir. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembahasan tentang kafirnya orang-orang yang meninggalkan salat ini pembahasannya sangat panjang sekali. Butuh ulasan-ulasan yang sangat dalam, yang ini tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kami telah menyinggung secara tekstual hadits, namun ketika kita bahas syarahnya Bapak Ibu, apakah orang yang meninggalkan salat karena kebodohan atau karena ketidaktahuan atau karena keawaman mereka, apakah tetap berlaku kekafiran untuk mereka? Apakah mereka tetap digelari sebagai orang kafir yang kekal di dalam neraka? Maka ulama-ulama mazhab berbeda pendapat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafirnya orang yang meninggalkan salat sepakat ittafaqal fuqaha al-madzahib, sepakat para ulama-ulama empat imam mazhab, dari ulama-ulama Hanafiyah, ulama-ulama Malikiyah, ulama-ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama mazhab Zahiriyah, ulama-ulama mazhab Zahiriyah, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin, fatwa-fatwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah, fatwa-fatwa Al-Imam An-Nawawi, dan beberapa ulama-ulama terkemuka lainnya. Kafirnya orang yang meninggalkan salat itu berlaku untuk mereka yang tahu hukumnya, konsekuensinya, dampak buruknya, dan tahu bagaimana ancaman besar bagi para pelaku yang meninggalkan salat tapi tetap meninggalkan salat. Namun untuk kita yang awam Bapak Ibu, dulu kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu dampaknya, tidak tahu konsekuensinya, kita tidak sadar dengan apa yang telah kita kerjakan, maka sebagian ataupun hampir kami kalau bisa dipersentasikan Bapak Ibu, 80% ulama-ulama mazhab Bapak Ibu mengatakan ada kemungkinan, ada kesempatan kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang jamaah telah kami sampaikan dengan jelas dari banyak dalil-dalil yang termaktub dari Al-Quran ataupun Al-Hadith, bahwasanya jangan pernah bermain-main dengan salat, karena ini akan dapat mengeluarkan kita dari Islam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kepada anak kita, sampaikan kepada cucu kita, sampaikan kepada adik kita, sampaikan kepada famili kita, sampaikan kepada keluarga kita. Jangan sampai
ada satu di antara banyaknya anggota keluarga yang meninggalkan salat. Karena perkara salat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah perkara yang paling banyak diremehkan oleh banyak pihak. Yang paling banyak diremehkan oleh banyak pihak. Sekarang logikanya seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita sekarang berbicara logika. Sampai nggak Pak 1 jam Pak mengerjakan sholat itu Bapak Ibu? Sampai setengah jam? Sampai 20 menit? Sampai 15 menit? Lebih kurang kalau kita berjemaah dengan zikirnya, dengan doanya. Betul? Nah, kenapa Bapak Ibu banyak di antara orang-orang yang tak terpanggil hatinya ketika mendengarkan kumandang muadzin hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah. Kenapa banyak di antara kaum muslimin yang tak terpanggil hatinya ketika mendengarkan kumandang muadzin as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum. Dan Bapak Ibu merupakan hamba-hamba yang Allah pilih, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di antara hamba-hambanya yang sekarang sedang tertidur lelap, tak terpenuhi panggilan Allah Jalla Jalaluh. Maka oleh karena itu beruntunglah kita jamaah. Karena sungguhnya kalau kami mengambil dari beberapa kalam, dari beberapa aqwal ulama salafus salih, orang yang istiqamah menjaga salat berjamaahnya di masjid, khususan untuk para rijal, untuk para laki-laki, Bapak Ibu, untuk para kaum pria, ia jaga subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isyanya di rumah Allah, di masjid berjamaah, maka ini bisa menjadi asbab datangnya kematian husnul khatimah untuknya. Pak, Bapak ingin nggak diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah? Ingin Pak? Jaga sholat berjamaah. Rata-rata Bapak Ibu orang yang ketika rajin menjaga sholat berjamaah 5 waktu ke masjid, rata-rata wafatnya, matinya, meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa butir-butir mutiara dari keutamaan salat berjamaah. Di antara cara untuk mendapatkan kematian yang husnul khatimah adalah dengan cara kita mengerjakan salat berjamaah 5 waktu ke masjid. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, seseorang yang menjaga salat 5 waktunya berjamaah ke masjid, ia mendapatkan takbir pertamanya bersama imam selama 40 hari 40 malam. Ia jaga takbir pertamanya ketika imam Allahu Akbar. Allahu Akbar pula katanya Bapak Ibu. Takbir pertama 40 hari 40 malam bersama imam. Dia berada di belakang imam di shaf pertama. Apa keutamaan yang Allah berikan untuknya jamaah? Nabi katakan dia akan dibebaskan dari 2 hal. 1, dibebaskan dari kemunafikan. 2, dibebaskan dari panasnya api neraka jahanam. Allahu Akbar. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat merugi sekali orang-orang yang tidak menyediakan, tidak mengkhususkan, tidak mengistimewakan waktu salat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika tumbuh dan timbul dalam hati kita rasa malas untuk mengerjakan salat 5 waktu berjamaah ke masjid, ketahuilah sesungguhnya telah tumbuh benih di antara benih-benih kemunafikan yang ada pada kolbu kita. Kemarin Bapak Ibu masih ingat? Saya telah bercerita kepada kita semua tentang bagaimana kisah seseorang yang diwafatkan dalam keadaan tragis sampai dari jam 8 pagi Pak, proses penyelenggaraan jenazahnya baru terkubur Bapak Ibu sekitar setengah 9 sampai jam 9 malam. Asbab apa diantaranya? Meninggalkan sholat 5 waktu.
Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa kami katakan rugi jamaah? Bagi mereka yang meninggalkan salat itu, kenapa mereka dikatakan rugi? Di samping mereka diklaim sebagai orang-orang kafir yang tanpa disadari terkeluarkan dari Islam, mereka kalau seandainya tahu keutamaan apa yang ada pada masing-masing salat 5 waktu dari subuh sampai dengan Isya, maka mereka pasti akan mendatangi salat berjamaah itu walau dalam keadaan merangkak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Abi Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Bazzar, Al-Hakim, bahkan Ahmad ibn Hanbal yang terdapat di dalam Al-Musnad dan juga Al-Imam Ibnu Hibban, bahwasanya afqalus salah alal munafiqin salatul isya wa salatul fajar. Salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh orang-orang munafik adalah isya dan subuh. Pak, Bu, kalau rasanya hati kita ini berat sekali mengerjakan isya, berat sekali mengerjakan subuh, ketahuilah sesungguhnya telah tumbuh benih di antara benih-benih kemunafikan yang ada pada diri kita. Baik Bapak Ibu, pembahasan solat ini agak cukup panjang, jadi kita bagi menjadi 3 pembahasan. Kemarin pembahasan pertama, sekarang pembahasan kedua. Bapak Ibu, kita kaji satu persatu keutamaan solat. Kita masuk terlebih dahulu keutamaan solat subuh berjamaah. Baik Pak, kemarin sudah kita singgung Pak? Sudah kita singgung Bu? Baik. Sekarang kita membahas tentang keutamaan salat subuh berjamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada 7 keutamaan. Ini yang kita ambil nih Pak ya, kalau kita bentang semuanya Pak, itu butuh sekitar 12 SKS Pak untuk membahasnya. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu karena keterbatasan waktu, maka kita ambil 7 keutamaan saja. Banyak keutamanya Pak, tapi nggak perlu kita bahas panjang-panjang. Cukup kita ambil yang penting-penting saja. Yang 7 ini Bapak Ibu dapatkan. Bapak Ibu dapatkan pada pagi hari ini. Apa itu Ustadz? Pertama, keutamaan pertama, keistimewaan pertama. Seseorang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dikabarkan dengan berita gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan basyiril masyaina fil dhulam binurit tami yaumal qiyamah. Sampaikan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka akan mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, para ulama mentafsirkan, mensyarahkan hadis ini, orang-orang yang berjalan di tengah kegelapan malam. Bapak Ibu tolong carikan untuk saya jenis salat yang berada di waktu kegelapan malam. Fardu Pak, bukan sunnah Pak. Salat fardu Pak, bukan sunnah. Sebutkan jenis salat yang kita itu berjalan di suasana kegelapan malam. Para ulama Bapak Ibu termasuk Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahihul Bukhari mengatakan, maksud dari hadis ini adalah salat subuh. Sampaikan berita gembira untuk mereka yang berjalan di tengah kegelapan malam, mereka mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Jadi Bapak mendapatkan cahaya Allah Pak nanti pada hari kiamat. Allahu Akbar. Bapak mendapatkan cahaya Allah yang sempurna. Jadi Bapak, kita yang rajin mengerjakan subuh berjamaah, kita yang rajin mengerjakan subuh berjamaah, jalan kita Pak, dan para ulama kontemporer mengatakan nggak mesti jalan, pakai sepeda motor, pakai mobil pun juga mendapatkan keutamaan ini. Kan begitu Bapak Ibu. Kita kan pakai mobil kan pakai lampu Pak, betul? Sepeda motor pakai lampu Bapak Ibu, betul? Jadi Bapak Ibu, kita yang menempuh subuh berjamaah tadi itu di tengah kegelapan malam, kita mendapatkan cahaya Allah yang sempurna pada hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, kita mendapatkan cahaya dan kita gampang dikenali. Kenapa? Wajah kita bercahaya.
Dan cahaya itu cahaya yang Allah berikan untuk para pelaku-pelaku subuh yang istiqamah mengerjakan subuh berjamaah, jalan kaki ke rumah Allah Subhanahu wa taala, berjamaah ke masjid. Itu keutamaan pertama. Apakah keutamaan ini didapatkan oleh mereka-mereka yang subuhnya di rumah? Pak, apakah keutamaan ini didapatkan oleh mereka-mereka yang subuhnya di rumah? Tidak, untuk mereka yang berjamaah. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, seseorang ketika berwudu dari rumahnya, jamaah, dia berwudu di rumahnya, lalu dia melangkahkan kakinya ke rumah Allah untuk berjamaah ke masjid, kaki kanannya meninggikan derajatnya, kaki kirinya menghapuskan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Belum sampai lagi ke masjid, Pak, kaki kanan tinggi derajat, kaki kiri terhapus dosa. Belum sampai lagi Bapak ke masjid, belum masuk lagi ke masjid, Pak, dosa Bapak dihapuskan Allah. Dosa Bapak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kami ibu-ibu Ustaz? Ibu-ibu boleh ke masjid, boleh di rumah. Maka ini dalil membicarakan, menceritakan kekhususan untuk para laki-laki. Paham Bu? Ustaz kok begitu Ustaz? Perempuan punya porsi kebaikan, laki-laki pun juga punya porsi kebaikan. Allah itu maha adil. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah kaki kanan meninggikan derajat, kaki kiri menghapuskan dosa. Masuk Bapak Ibu ke masjid. Setelah itu apa? Bapak Ibu mengerjakan sholat sunnah fajar. Apa keutamanya Pak? Nah, kapan pengerjaannya Ustaz? Khilaf di antara para ulama, berbeda pendapat para ulama. Ada yang mengatakan pengerjaan sholat sunnah fajar itu sebelum kumandang adzan subuh berkumandang. Ada yang mengatakan setelah adzan subuh berkumandang. Ustaz, apakah beda antara sunnah fajar dengan qobliyah? Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan beda. Dan ini nggak perlu kita kaji Bapak Ibu. Ini khilaf yang panjang, yang rumit, yang berat di antara kalangan para ulama. Jadi Bapak Ibu, intinya masuk ke masjid, mau sebelum subuh, maksudnya sebelum adzan, atau setelah adzan kita mengerjakannya. Apa keutamaan sholat sunnah fajar Bapak Ibu? Apa keutamanya Bapak Ibu? Lebih baik daripada dunia beserta seisinya. Belum lagi Bapak mengerjakan fardu subuh Pak, belum lagi Ibu mengerjakan fardu subuh Bu. Sudah 3 Pak kebaikan yang kita peroleh Pak. Betul? Betul Pak? Nah, masuk kita kepada keutamaan yang keempat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Kita berbicara dalil Bapak Ibu. Setiap kalam saya satu dalil, kalam saya satu dalil. Karena kita ketika berbicara agama berbicara dalil. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan keempat. Apa itu? Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, barang siapa yang mengerjakan salat 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan bangunkan sebuah rumah untuknya di surga. Yang 12 itu adalah 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Berapa totalnya Pak? 12. Nah, 2 sebelum subuh. Makanya Pak Haji Ooy, kalau boleh saya ngasih sedikit saran, panjangkan waktu antara azan dan iqamat ketika subuh. Panjangkan Pak. Kenapa bisa begitu Ustaz? Biarkan jamaah atau makmum itu mengerjakan ibadah sebanyak-banyaknya, memanjatkan doa sepanjang-panjangnya. Dia bisa mengerjakan sunnah fajar, dia bisa mengerjakan qabliyah, dia bisa mengerjakan rawatib, dia bisa mengerjakan tahiyatul masjid, dia bisa mengerjakan sunnah wudu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setahu saya Pak, ini setahu saya bukan memuji Bapak Ibu, karena kalau ada kelebihan kita harus sampaikan itu, kita harus apresiasi itu. Pak, saya banyak berceramah Pak, saya banyak berceramah Bu, saya perhatikan masjid di kota Pekanbaru ini Pak, yang panjang, agak panjang, bukan panjang sekali, agak panjang, antara azan dan iqamatnya itu masjid Raudatul Jannah Pak. Ah, itu kelebihan mereka itu Pak, saya perhatikan. Saya tanya kepada mereka, memang Bapak Ibu kalau kita berbicara
Kalau kita berbicara pendapat madhab, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara pendapat madhab, memang kalau kita ambil, kita mengutip pendapat ulama-ulama Hanabilah, ulama-ulama Hanabilah itu memberikan fatwa, Bapak Ibu, memberikan pendapat bahwasanya semakin memanjangkan antara azan dan iqamat itu semakin baik. Kita mazhab Syafi'i, Bapak Ibu, mazhab pertengahan, bahwasanya tidak panjang, tidak pendek. Nah, kenapa kami sampaikan, Bapak Ibu? Memang kami dapatkan fakta yang seperti itu. Hampir 20 menit, Pak. Jadi diberikan kebebasan, kelapangan untuk makmum, untuk jamaah, untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, untuk berdoa sepanjang-panjangnya. Ini fakta, Bapak Ibu. Walau kita banyak berbeda pendapat dengan mereka, Pak, termasuk saya, banyak berbeda pendapat dalam bab akidah ataupun fikih, tapi yang ini, Pak, ini merupakan kelebihan. Kelebihan yang mereka punya, Pak. Dan ini jarang kami dapatkan di masjid-masjid umum. Bahkan pernah, Pak, kami terlambat, kami prediksi, kami sampai, Pak, sebelum qomat. Ternyata 5 menit, Pak, waktu yang diberikan antara azan dan iqamat. Berikan kemerdekaan untuk makmum menuntaskan hajatnya sebanyak-banyaknya antara azan dan iqamat. Terlebih lagi ketika berada pada waktu subuh. Mazhab Syafi'i tak panjang, tak pendek, pertengahan. Jadi pertengahan itu, Bapak Ibu, cukup Pak Haji Oi, cukup 15 menit. Saya rasa mungkin cukup 15 menit. Nggak perlu 20 menit atau 30 menit, 15 menit saya rasa sunnah fajar, sunnah wudu, sunnah tahiyatul masjid, dan rawatib. Nah, kalau seandainya Ustadz kita gabung, Ustadz saya gabung, Ustadz pengerjaan satu untuk semua, karena waktunya mepet, Ustadz saya datangnya ke Masjid Nurul Yakin itu, waktunya tinggal 5 menit saya gabung pelaksanaan satu niat untuk 4 jenis ibadah sunnah. Apakah boleh, Ustadz? Lagi dan lagi, panjang lagi pembahasannya, Bapak Ibu, butuh sekitar 22 SKS. Nah, jadi oleh karena itu, Bapak Ibu, cukup di sini kita mendapatkan sebuah keterangan, semakin lama semakin baik. Jadi keutamaan keempat, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan 12 rakaat sehari semalam, maka Allah akan membangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Yang 12 itu, Bapak Ibu, 2 sebelum, tambah 4 sebelum, 2 setelah, 2 setelah, total 12 Allah bangun untuk kita sebuah rumah di surga. Baru berapa tadi, Pak? Baru berapa tadi, Bu? 4. Oke, sekarang kita masuk kepada keutamaan yang kelima. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadits yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, barang siapa yang mendatangi, mengerjakan subuh di rumah Allah dalam keadaan berjamaah, ketahuilah sungguhnya dia mendapatkan perlindungan Allah pada hari itu. Allah akan lindungi dia, Allah akan jaga dia. Dan Nabi tambahkan, seandainya umatku tahu apa yang terkandung, keutamaan, keistimewaan apa yang terdapat pada subuh tersebut, maka niscaya dia pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Betul, Pak? Betul, Pak? Nah, ini keutamaan kelima, Pak. Kalau tahu, Pak, disingkap oleh Allah tabir rahasia, keutamaan yang terkandung, yang terdapat pada subuh tersebut, maka hamba-hamba Allah, Pak, itu pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak sekalipun. Kalau boleh saya memberikan analogi, Pak, saya pernah mendengar ucapan Buya Hamka. Lebih kurang beliau berkata seperti ini, kalau engkau ingin melihat orang beriman, lihatlah ketika subuh. Kalau engkau ingin melihat orang Islam, lihatlah ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, Bapak Ibu, ini saya beri contoh lah. Tadi kan Nabi bersabda, seandainya umatku tahu apa yang terdapat, keutamaan apa yang terkandung dalam subuh tersebut, maka niscaya pasti ia akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Seperti inilah, Pak, contoh yang kita ambil supaya Bapak Ibu bisa menjadikan ini sebagai perumpamaan yang cocok. Jadi Bapak Ibu, taruhlah Pak Haji Oi sebagai ketua Masjid Nurul Yakin nanti menyampaikan sebuah maklumat. Ya, nanti menyampaikan sebuah maklumat, atau nanti malam habis sholat Isya
sebelum jamaah bubar, Pak Haji O'oi tegak di depan kita semua menyampaikan maklumat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apa maklumat yang disampaikan oleh beliau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah itu beliau menyampaikan, jamaah kaum muslimin wal muslimat al hadirin wal hadirat yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ketua Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Yakin atas nama Haji O'oi menyampaikan sebuah maklumat penyampaian kepada jemaah. Barang siapa yang dapat hadir subuh berjamaah hari Selasa tanggal 17 Juni 2025 di Masjid Nurul Yakin, maka kami selaku pengurus Masjid Nurul Yakin dalam hal ini memberikan hadiah untuk jemaah yang hadir berupa sembako senilai Rp500.000 yang terdiri diantaranya adalah sekardus Indomie, 2 papan telur, setelah itu 1 kilo tepung, 2 kaleng sarden, ditambahkan 2 kilo gula, dan setelah itu kami tambahkan uang saku Rp250.000. Bapak Ibu, pertanyaannya, kira-kira Masjid Nurul Yakin ramai atau sepi? Ramai atau sepi? Kira-kira Pak Haji O'oi ramai atau sepi? Nggak melimpah lagi Pak Haji O'oi, sampai ke jalan saya yakin. Beliau menyampaikan kami dalam hal ini pengurus memberikan hadiah untuk yang hadir subuh berjamaah hari Selasa besok tanggal 17 Juni 2025 sembako senilai Rp500.000 yang terdiri diantaranya 1 karung 10 kilo beras kuriak kusui, ditambah 1 kardus Indomie, ditambah 2 papan telur, ditambah 2 kilo gula, ditambah ini, ditambah itu, ditambah pula uang saku Pak Rp250.000. Total Rp750.000 Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Berlomba-lomba hamba-hamba Allah untuk mengerjakan subuh berjamaah ke Masjid Nurul Yakin. Itu baru yang tampak Pak. Sengaja Allah menutup tabir itu supaya adanya seleksi alam yang berlaku. Mana yang mukmin, mana yang fasik, dan mana yang munafik. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, alhamdulillah kita terpilih di antara hamba-hamba Allah menjadi orang-orang yang terpilih untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang keenam Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tadi keutamaan kelima, kalau tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan apa yang terdapat pada subuh berjamaah, maka niscaya ia pasti akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Sekarang keutamaan yang keenam. Apa itu Ustaz? Pak, tolong hadirkan untuk saya 1 jenis sholat yang ada doa kunutnya Pak. Coba Pak cari Pak. Apa nama sholatnya Pak? Sholat subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya tidak ada Pak. Hanya ada di subuh. Dan orang-orang yang mengaminkan doa imam, Allahumma hdina fi man hadait, وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. Amin kata Bapak, amin kata Bapak, bersamaan dengan aminnya malaikat. Allah puji kita di hadapan para malaikatnya. Allahu Akbar. Kenapa tuh Pak? Jadi orang yang subuhnya di rumah tidak mendapatkan keutamaan ini. Karena keutamaan ini berlaku untuk siapa? Untuk mereka yang berjamaah ke masjid. Ditambah lagi imamnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mana Pak imam kita Pak? Hadir? Mana Pak imam kita? Mana Pak imam kita Pak Oi? Oh baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saran saya untuk Pak Imam, panjangkan sedikit kunutnya Bapak Ibu. Tambahkan doa-doa. Apa doa-doanya Ustaz? Allahumma arhamna bitilawatil Qur'an. Nggak perlu 1 jam Pak, cukup 10 menit atau 15 menit atau mungkin 12 menit atau mungkin 8 menit. Jadi kebanyakan kita Bapak Ibu para iman, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Kita sampai di situ Bapak Ibu. Padahal itu kesempatan rahmat Allah
itu turun, kesempatan Allah kabulkan doa itu sangat banyak sekali. Apalagi sekarang kondisi Palestina Bapak Ibu porak-poranda. Di samping kita mendoakan Palestina, kita doakan Pakistan, kita doakan negeri-negeri yang terjajah sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita doakan Indonesia, kita doakan pemimpin kita. Kesempatan memperpanjang doaku kunut. Dan para ulama-ulama dunia telah menghimbaunya dalam fatwa-fatwa mereka melalui selebaran-selebaran yang ada, bahwasanya diminta untuk para imam memanjangkan doa kunut mereka, dikarenakan di saat itu malaikat turun dari langit dan rahmat Allah bertebaran di atas permukaan bumi. Tambahkan Bapak Ibu, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumina fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumina fi Pakistan, fi Suriah, fil Yaman, fil Urdun, fi Masar, fi Indonesia. Allahumma arhamna, Allahumma barik lana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa 'indal hisab. Tambahkan doa Bapak Ibu, Allahumma mazziq jama' Israil wa junudih. Doakan kehancuran untuk Israel, doakan kehancuran untuk Amerika Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu kunut itu Bapak Ibu, waktu di mana Allah menebarkan rahmatnya, malaikat turun dari langit dan Allah mengabulkan doa-doa hamba-hambanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, jarang saya mendapatkan imam yang menyinggung Israel dan Amerika. Doakan kehancuran untuk mereka, terlebih lagi di waktu-waktu yang mustajab. Allahumma mazziq jama' Amerika wa junudi, Allahumma mazziq jama' Amerika wa junudi, Allahumma mazziq jama' Israel wa junudi, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum. Amin kan Pak? Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum wa rudda kaidahum fi nuhurihim, Allahumma mazziq jama' Israel wa junudih, Allahumma mazziq jama' Amerika wa junudih, Allahumma mazziq jama' Amerika wa junudih, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum, Allahumma mazziq jam'ahum wa rudda kaidahum fi nuhurihim, Allahumma ihfaz a'immatal muslimin wa qalatahum min kulli su'in wansurhum bil haqqi wansuril haqqa bihim, Allahumma ihfaz ulama'al muslimin, Allahumma ihfaz ulama'al muslimin, Allahumma ihfaz ulama'al mu'minin, Allahumma ihfaz ulama'al mujahidin ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya mujibas sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Panjangkan sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apakah boleh Ustaz? Boleh Bapak Ibu. Bukankah para ulama-ulama dunia dari tahun-tahun sebelumnya telah menegaskan, menghimbau, menyampaikan untuk para a'immah, para imam-imam untuk memanjangkan doa mereka dan mengkhususkan doa mereka untuk kehancuran Amerika dan Israel, dan mendoakan saudara Palestina mereka agar Allah memberikan kepada mereka kemerdekaan dan keselamatan untuk mereka di dunia. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kenapa demikian? Karena ketika kunut rahmat Allah bertebaran dan malaikat turun dari langit, dan Allah Ta'ala mengabulkan doa-doa hamba-hamba yang dipanjatkan di saat itu. Dan itu berlaku untuk mereka yang berjamaah ke masjid. Nah, itu keutamaan yang keenam Pak. Keutamaan yang keenam Bu. Sudah mau habis waktu kita Bapak Ibu. Kita belum masuk kepada pembahasan lainnya Bapak Ibu. Nah, masuk kita kepada keutamaan ketujuh dari subuh berjamaah. Setelah Bapak Ibu mengerjakan subuh, setelah itu zikir yang dilakukan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Barang siapa yang mengucapkan, melafazkan, menyebutkan, membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. 33 kali 3 berapa Pak? 33 kali 3 berapa Bu? Lalu ia sempurnakan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100 maka Allah akan hapuskan dosa-dosanya walau sebanyak buih yang ada di atas lautan. Ditambah lagi Bapak Ibu, dia berdiam diri, memperbanyak zikir, memperbanyak muhasabah, membaca Al-Quran sampai masuknya waktu syuruk. Apa keutamaan syuruk Bapak Ibu?
Apa keutamaan syuruk Bapak Ibu? Apa keutamaannya? Dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah tamah, sempurna. Jadi oleh karenanya, apakah mungkin bagi mereka yang berjamaah di rumah itu mendapatkan keutamaan ini? Tidak Bapak Ibu. Ini berlaku untuk mereka yang menghidupkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini baru subuh Pak, belum zuhur lagi Pak. Belum asar lagi Bu. Belum maghrib lagi Pak, isya lagi Bu. Karena masing-masing sholat itu punya keutamaan tersendiri. Masing-masing sholat punya keistimewaan tersendiri. Subuh punya keistimewaan, zuhur punya keistimewaan, asar punya keistimewaan, maghrib punya keistimewaan, isya pun juga punya keistimewaan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada keistimewaan zuhur, asar, maghrib, isya, kami menyampaikan dari banyak pengalaman yang kami dapatkan, orang yang meninggalkan sholat, mereka akan sulit ketika ditalkinkan. Kalau Bapak tak percaya, silahkan. Orang yang meninggalkan salat akan sulit untuk ditalkinkan. Apa yang menyebabkannya sulit? Karena tidak ada iman dalam hati. Kekosongan iman dalam jiwa. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang kami sebutkan pada pertemuan sebelumnya, saya mentalkin orang Bapak Ibu dari tahun 2009 sampai tahun 2025 ini rata-rata Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang meninggalkan sholat kasusnya kematiannya sakit, kematiannya tragis, ditambah lagi sulit mengucapkan la ilaha illallah. Padahal Nabi bersabda, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kehidupannya mampu dan bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Mampu dia Pak mengucapkan la ilaha illallah di detik-detik akhir kehidupannya ketika sakaratul maut, maka dia pasti akan masuk ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu, bagaimana cara kita agar kita mampu untuk mengucapkan la ilaha illallah ketika kita sakaratul maut nanti? Caranya adalah jagalah salat. Ya ghulam, kata Nabi alaihi salatu wasalam, inni uallimuka kalimatin ihfazillah yahfazka. Wahai anak, ketika Nabi mewasiatkan sebuah wasiat kepada Abdullah bin Abbas, wahai anak, aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maksudnya jagalah perintah Allah, jagalah salat, maka Allah akan menjaga engkau. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kami tertarik untuk mengajarkan kepada kita semua bagaimana cara mentalkinkan orang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi ketika nanti Pak di tengah-tengah kita ada orang yang sedang sakaratul maut, baik itu keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, makmum kita, masyarakat kita, setidaknya kita punya pengalaman bagaimana cara mentalkinkan orang-orang yang meninggal dunia dengan keadaan dan dengan sumber Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka oleh karena itu saya mintakan kepada Pak Oi untuk menunjuk salah seorang di antara jamaah untuk maju ke depan sebagai praktek yang bisa kami praktekkan pada pagi hari ini. Bisa Pak? Atau bagi yang bersedia? Tanya? Tanya jawab Pak. Masih ada waktu kita nih Pak. Oke, yang ingin bertanya dipersilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam surat Thaha 14 Ustaz, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni inna salati wa aqimis salata li dzikri. Salat dan zikirlah untuk mengingat. Kalau salat saja kita buat sebanyak-banyaknya tanpa berzikir, mungkin juga tidak bisa mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi mengucap kalimat la ilaha illallah memang harus pakai latihan. Gimana caranya kita berzikir? Zikir itu kan mengingat. Iya. Kita penjelasan Thaha. Baik, kita jawab cukup singkat saja, 1 menit tak lebih tak kurang. Zikir makanan hati, solat makanan jiwa. Zikir makanan ruh, solat makanan badan.
Ini kaji tasawuf nih Pak. Kalau kita bahas Pak sekitar 12 SKS nih Pak pembahasannya. Jadi kalau kita kaji, kita masuk kepada manajemen kolbu. Jadi kolbu artinya ketika kita mengerjakan sholat, sungguhnya ibadah sholat itu merupakan zikir. Karena zikir itu maknanya mengingat dan menandakan kehadiran Allah dalam kolbu. Itu Bapak Ibu. Jadi oleh karenanya orang yang sholat sementara dia tidak berlezat-lezat dengan sholatnya, maka yang hadir adalah kekosongan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, maka ada istilah sholat itu bukan kewajiban tapi kebutuhan, asupan, makanan. Jadi orang ketika masih menganggap ibadah sholat itu merupakan kewajiban, berarti dia belum merasakan manisnya, lezatnya sebuah ibadah sholat. Ini panjang kajiannya nih Pak, nggak cukup waktu kita nih Pak, sekitar 12 SKS pembahasannya Pak. Salat itu kan diawali dengan takbir dan salam. Iya. Isinya doa dan pengakuan. Iya. Isinya doa dan pengakuan, isinya doa dan mengingat. Wa aqimis salata lidzikri. Di mana momentum kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Contoh Bapak ketika ruku apa yang Bapak baca? Ketika sujud apa yang Bapak baca? Ketika di antara dua sujud apa yang Bapak baca? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, di samping doa ada roja namanya harapan, dan juga di situ ada mengingat tadi itu. Jadi Pak, orang yang tak bertumak ninah dalam sholatnya berarti dia tidak mengingat Allah. Kenapa? Dia tak merasakan lezatnya, terburu-buru dalam pelaksanaan dan pengerjaannya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang saya katakan tadi, zikir makanan ruh. Nah, orang yang cukup berzikir saja, ada Bapak Ibu penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan kita dari orang-orang tasawuf ataupun tarekat. Mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup berzikir saja, cukup ingat saja, tidak mengerjakan salat. La ilaha illallah. Karena sepaket. Ada Pak. Ada Pak. Kalau Bapak mau panjang nanti habis kajian kita dudukkan nanti Pak. Ada di sebagian beberapa di antara kawan-kawan kita pengikut kajian-kajian tarekat, dan kita nggak katakan tarekatnya apa karena tarekat itu banyak. Penyimpangan terjadi. Jadi Bapak Ibu tidak wajib mengerjakan sholat, cukup hanya mengingat saja. Ini Bapak Ibu seperti jasad tanpa ruh. Jadi Bapak Ibu, ruh itu makanannya adalah zikir, jiwa makanannya adalah salat. Karena salat itu merupakan ibadah fisik. Nah, kalau ini kita kaji Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak ada kesempatan bagi penanya lain untuk bertanya pada pagi hari ini. Maka kami cukupkan sampai di sini. Bapak untuk lebih jelas lagi nanti habis subuh maksudnya habis kajian ini nanti coba kita berdiskusi panjang lebar supaya Bapak bisa lebih paham lagi bahwasanya kita betul-betul harus meresapi setiap ibadah sholat yang kita kerjakan. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan berikutnya yang ingin bertanya dipersilahkan. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Baik, ini khilaf Pak di antara kalangan para ahli fikih. Saya terus terang Pak, saya tidak bisa mengatakan mereka salah. Kenapa begitu? Karena dalam mazhab Hambali itu merupakan sesuatu yang tak dikerjakan Nabi bagi pandangan mereka. Dan ini masuk kepada bab cabang-cabang fikih saja yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Kan begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya banyak berbeda pandang dengan mereka dalam banyak hal. Sebagai contoh, saya tidak akan pernah menerima ucapan, pandangan, pendapat mereka yang mengkafirkan orang tua Nabi alaihi salatu wassalam. Ini betul Pak. Ini perkara akidah, ini permasalahan akidah. Tapi dalam bab-bab tertentu Pak, kita harus hanif, tasamuh. Artinya berlapang dada, karena sungguhnya kita dapatkan ini merupakan perbedaan pendapat yang terjadi di antara kalangan para ahli fikih, yang mana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah terdapat dalam sebuah buku yang berjudul ada 32 perbedaan pendapat yang sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai untuk diperdebatkan, termasuk adalah
kunut. Kita nggak akan bisa Pak menyelesaikannya Pak, karena ulama-ulama terdahulu Bapak Ibu tidak tuntas menyelesaikannya. Ada yang mengatakan dianjurkan kalau kita mengikut kepada Syafi'iyul madhab Syafi'i, maka ulama-ulama Syafi'iyah bahkan Imam Syafi'i sampai wafat beliau mengerjakan kunut. Imam An-Nawawi sampai wafat mengerjakan kunut. Bagi mereka yang tak mengerjakannya, apakah mereka berdosa? Tidak, tapi mereka telah meninggalkan sebuah keutamaan. Nah itu Pak. Jadi tidak bisa kita salahkan karena dia adalah sesuatu yang masuk ranah khilaf di antara para ulama ataupun para fuqaha. Nah kalau pendapat-pendapat lainnya Pak yang terjadinya perbedaan prinsip Pak dalam bab akidah seperti tadi Pak, kan sebagian di antara mereka kan mengatakan bahwasanya orang tua Nabi itu di neraka. Ini Pak yang tidak bisa kita terima. Kita menyebutnya sebagai pendapat yang rancu dan keliru. Karena kita tahu dan kita sadar bahwasanya ibu dan ayah Nabi itu diwafatkan oleh Allah sebelum Nabi diutus menjadi Nabi. Mereka masuk kepada kategori ahlul fatrah, mereka yang tak disiksa. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan menyiksa orang-orang sebelum diutusnya Rasul. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kapan Abdullah dan Aminah diwafatkan oleh Allah? Sebelum Nabi diutus atau setelah Nabi diutus? Kapan diwafatkan Abu Talib paman Nabi? Setelah Nabi diutus atau sebelum Nabi diutus? Jadi oleh karena itu Bapak Ibu pahami dalil wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab orang-orang yang sebelum diutusnya Rasul. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, selagi perbedaan pandang pada bab masalah furu'iyah, cabang-cabang dalam agama ini, maka jangan persempit dada, jangan jadikan diri ini sempit dan sulit. Contohnya, kita zikir mereka tidak, kita maulid mereka tidak, kita Isra dan Mi'raj mereka tidak. Ini tak menjadi masalah Pak, karena masih bab-bab furu'iyah saja, masih bab-bab cabang yang tak sampai mengeluarkan kita dari Islam. Tapi dalam perkara akidah Bapak Ibu kita nggak bisa neko-neko, tak bisa main-main, karena perkara akidah perkara keselamatan dunia dan akhirat. Bapak mau Pak, Ibu mau Bu sependapat dengan orang yang mengatakan orang tua Nabi di neraka? Logika menolak, jiwa memberontak Bapak Ibu, tak mungkin, mustahil. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam bab-bab tertentu kita ma'fu, kita maafkan mereka, kita bertasamuh, kita tawassut, bersikap adil kepada mereka. Mereka tak berkunut Pak. Bahkan ketika imam kita berkunut, mereka tak angkat tangan Bapak Ibu. Saya perhatikan seperti itu. Betul Pak? Ketika imam berkunut, mereka tak angkat tangan. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la takhtalifu ala imamikum. Jangan kalian selisihi imam-imam kalian. Ketika imam berkunut, maka ikutlah berkunut. Kalau mereka tak ikut berzikir, tak ikut berzikir berjamaah, tak apa-apa Pak, karena ini sudah selesai salat. Tapi masih dalam salat, maka makmum wajib mengikuti imam dengan dalil la takhtalifu ala imamikum. Jangan kalian selisihi imam-imam kalian. Dapat dipahami Pak? Jadi ini perbedaan pendapat pandang dalam bab-bab fikih saja yang tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Baik, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ada? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya. Mendoakan kehancuran untuk pemimpin yang zalim. Ini berat pertanyaannya nih Pak. Nanti sampai pula intel ke rumah saya nanti Pak. Saya tak seberani Ustadz Yahya Waloni, tapi saya sampaikan, mendoakan kehancuran untuk pemimpin yang zalim itu dibolehkan. Mendoakan kehancuran, kesengsaraan untuk pemimpin yang zalim itu dibolehkan, tapi sebaiknya mendoakan kebaikan untuk mereka. Tapi kalau tidak baik-baik Pak, doakan kehancuran itu dibolehkan Pak. Dibolehkan Bu. Nah kenapa tadi saya mengatakan kepada kita semua, kalau bisa kita mendoakan kebaikan untuk pemimpin-pemimpin yang zalim, itu lebih baik. Saya berdalil dari Al-Quran yang terdapat di dalam surat Toha. Coba pinjam Al-Quran bisa Pak? Pinjam Al-Quran Pak.
Jazakallah khair. Maaf ya Pak ya. Ya, Pak. Nah, tadi Bapak tadi berdalil dari Toha. Sekarang sama Pak, kita berdalil dari surat Toha. Sekarang kita ambil ayat Al-Quran yang berbunyi, yang terdapat di dalam surat Toha. Ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada yang bisa baca terjemahannya? Coba Bapak buka ayat yang ke-42, ayat 43, ayat 44. Ayat 45, ayat 46. Surat Toha Pak ya. Buka aplikasi terjemahannya Bapak Ibu. Saya minta kepada inilah anak muda. Coba baca terjemahannya. Kasih mic Pak kepada Oke, saya baca ayatnya dulu, antum baca artinya. Bisa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. Baca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tandaku, dan janganlah kamu berdua lalai dalam mengingatku. Dalam mengingatku. Saya ulangi sekali lagi. Idhhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniya fi dhikri. Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Baca. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun adalah melampaui batas. Nampak tuh Pak? Pergilah kalian, kamu berdua kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu melampaui batas. Siapa yang dimaksudkan kalian di sini? Musa dan Harun alaihi wassalam. Lanjut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, yaitu Fir'aun, dengan perkataan yang lemah lembut. Oke, dengan lemah. Coba Bapak cari pemimpin seberingas Fir'aun di Indonesia. Ada Pak? Mirip-mirip ada Pak ya? Tapi tidak seganas Fir'aun. Jadi Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah tulisan Pak. Seganas-ganasnya Fir'aun, Fir'aun tidak pernah memagari laut Bapak Ibu. Ini agak lucu kalimatnya Pak. Sejahat-jahatnya Fir'aun, Fir'aun tidak pernah memagari laut. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kaji Pak, kalau kita bahas Pak, maka ini bukan topik utama pembahasan kita. Saya mengaji bukan untuk membenci orang. Saya mengaji untuk bagaimana cara menata kolbu untuk memaafkan orang. Jadi sejahat apapun pemimpin kita, kalau bisa maafkan dia, doakan dia. Kalau tak bisa didoakan kebaikan, maka biarkan Allah yang menghancurkannya sehancur-hancurnya. Karena Allah tidak akan tidur terhadap orang-orang zalim. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada pertolongan bagi orang-orang yang zalim. Lanjut. Agar dia sadar atau takut. Agar dia sadar atau takut. Lanjut pada ayat berikutnya. Keduanya berkata, Tuhan kami, sesungguhnya kami khawatir dia akan segera menyiksa kami atau akan semakin melampaui batas. Oke, lanjut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kamu berdua janganlah khawatir, sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan melihat.
Oke, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah saja memerintahkan Musa dan Harun untuk berbicara dengan nada yang lemah lembut kepada Firaun. Mudah enggak bagi Allah, Pak, untuk memerintahkan Musa, kau maki Firaun, kau bentak Firaun, kau caci dia, kau permalukan dia? Bisa enggak bagi Allah, Pak, untuk menyampaikan itu? Tapi apa? Intinya hati manusia itu tak akan pernah siap ketika dimaki dan dicaci. Sejahat apapun orang kepada kita, balaslah kebaikan dengan kebaikan, balaslah keburukan dengan kebaikan. Jangan pernah kita punya mindset, punya pikiran membalas keburukan dengan keburukan. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang terpilih. Ketika dia disakiti, ketika dia dizalimi, maka maafkan, doakan kebaikan untuknya. Kurang jahat apa Wahsy, Pak? Kurang jahat apa Hindun binti Utbah yang mengunyah, yang menombak jantung Hamzah ketika perang Uhud? Apakah mereka dimaafkan Nabi? Dimaafkan Nabi. Jadi oleh karenanya doakan kebaikan agar Allah memberikan kepada pemimpin yang zalim itu hidayah. Tapi kalau seandainya tak berubah mereka dengan kezaliman mereka, maka Allah tidak akan pernah tidur terhadap kezaliman. Laknatullah 'alal zalimin. Laknat Allah berlaku untuk orang-orang zalim. Tidak ada azab yang Allah segerakan untuk pelakunya melainkan orang-orang yang zalim. Jadi jangan sampai kita berlaku zalim, karena wattaqi da'watal mazlum fa inna laisa bainahu wa bainallahi hijab. Berhati-hatilah kalian dengan doa orang-orang terzalimi, karena tidak ada pembatas antara doa orang terzalimi dengan Allah. Ketika dia hamparkan sajadahnya, dia adukan kita kepada Allah tabaraka wa taala, maka kita berada pada masalah yang besar. Hati-hati, doa orang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan berikutnya? Habis waktu kita, Pak. Akhirnya tak jadi kita praktek cara talqin sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Insya Allah Pak Haji Oi, pada Senin berikutnya kita akan tutorialkan, kita akan praktekkan, agar Bapak nanti kalau ada yang wafat, entah itu keluarga Bapak, adik Bapak, kakak Bapak, anggota keluarga, masyarakat, tetangga, Bapak setidaknya sudah bisa mentalkinkannya tanpa harus mengundang atau memanggil ustadz. Atau setidaknya ketika istri kita akan wafat, anak kita wafat, kita tahu bagaimana cara mentalkinkan seseorang sesuai dengan kebenaran Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Karena waktu kita tak memungkinkan, insya Allah pada Senin berikutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara mentalkin orang yang sakaratul maut sesuai timbangan Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allahumma taqabbal minna taubatana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma taqabbal minna qurbanana, Allahumma taqabbal minna hajjana wa umratana, Allahumma taqabbal minna siyamana, Allahumma taqabbal minna du'aana, ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya mujibas sa'ilin, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa'tabiru ya